LMS ya. Nah, kita buka untuk materinya ya, tentang perencanaan perkerasan jalan ya. Coba saya tampilkan dulu untuk materi hari ini. Dan jangan lupa mohon Mbak Jovita ini untuk presensi online-nya ya. Baik Ibu. Ya, jadi ini ya materinya kira-kira yang di print nanti adalah mulai halaman ini. Ini ya, mulai di sini bab 4 dan kemudian sampai ke perhitungan tebal perkerasannya. Nah, sampai di sini ya, nanti untuk sebagai bahan UTS sampai di halaman ini. Dan hasil akhirnya nanti juga akan seperti ini kira-kira untuk nanti soal UTS-nya juga. Kita bahas lebih lanjut ya dari awal. Jadi di dalam perencanaan jalan itu ada beberapa variabel yang harus kita perhatikan. Kalau kita merujuk pada bab 2 secara keseluruhan ya untuk materi atau faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam perencanaan perkerasan. Jadi mencakup di sini untuk metode analisis komponen ini harus diketahui untuk jumlah jalur dan koefisien distribusi kendaraan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien distribusi kendaraan. Misalkan kalau jalannya 2 lajur 2 arah berarti ini ya. Untuk kendaraan ringan, demikian juga untuk kendaraan berat juga sama, jadi 0,5. Kalau misalkan jalannya nanti 4 lajur 2 arah, berarti nilainya ini untuk kendaraan ringan, dan yang berikutnya adalah 0,45 untuk kendaraan berat. Ya. Nah, kemudian ini berat total. Berat total untuk masing-masing kendaraan, kalau masuk dalam kategori kendaraan ringan itu adalah yang berat totalnya kurang dari 5 ton. Sedangkan yang lebih dari 5 ton itu masuk dalam kategori kendaraan berat. Itu ya, bintang 1 dan bintang 2 ini. Ini sebagai apa? Untuk klasifikasi kendaraannya. Jadi mobil penumpang, pickup, kemudian mobil hantaran ini masuk dalam kategori kendaraan ringan, sedangkan lebih dari yang 5 ton yaitu misalnya bus, truk, traktor, semi trailer dan trailer itu masuk dalam kendaraan berat. Itu ya yang harus diwaspadai. Kemudian untuk angka E. Angka E adalah angka ekivalen beban sumbu kendaraan. Diperhatikan kalau kendaraan itu biasanya nanti akan didistribusi. Roda depan berapa, roda belakang berapa. Jadi nilai-nilai ini didasarkan atas rumus yang ada di atasnya ya. Jadi ada sumbu ganda, ada sumbu tunggal seperti halnya yang lalu sudah disampaikan di geometri jalan ya. Jadi kendaraan itu ada sumbu tunggal, ada sumbu ganda. Nah, untuk nilai masing-masing beban sumbu itu ada di dalam angka-angka ini ya. Nah, kemudian untuk faktor berikutnya adalah LHR, lalu lintas harian rata-rata, dan lintas ekivalen. Di sini rumusnya adalah lab sama dengan sigma LHR kali C kali E. Ya. Yang mana untuk lab adalah lintas ekivalen permulaan, LHR adalah lalu lintas harian rata-rata, C adalah koefisien kendaraan ringan atau berat, kemudian E adalah angka ekivalensi beban sumbu, dan J adalah jenis kendaraannya. Nanti jenis kendaraannya akan beda-beda ya untuk nilai E. Nilai E untuk mobil penumpang berapa, kemudian LHR-nya juga beda-beda berdasarkan hasil survei LHR. Ya. Nanti kita lihat lebih lanjut di contoh soalnya. Nah, kemudian setelah itu dicari LET atau lintas ekuivalen tengah, dipilih dari setengah kali LER plus LEA. Nah, selanjutnya dihitung LER-nya atau lintas ekuivalen rencana. LER sama dengan LED kali faktor perencanaan, yang mana FP sama dengan umur rencana jalan dibagi 10. Kalau misalnya kita desain untuk 20 tahun ya berarti 20 dibagi 10. Atau misalkan 10 dibagi 10. Ya. Nah, selanjutnya ada DDT dan CBR. Nah, di sini ada korelasi antara nilai CBR dan DDT. Di mana kalau CBR berdasarkan pengukuran atau observasi di lapangan, nanti nilainya bisa jadi suatu wilayah yang akan kita bangun itu, bangun jalan maksudnya,
Bisa jadi nilai CBR-nya tuh bervariasi ya, dari misalkan 3, 4, 5, atau bahkan 7, atau 9, atau 10 ya, tergantung dari masing-masing segmen. Nah, tentunya dari situ nanti kita harus perhitungkan untuk yang CBR lapangan yang mewakili berapa, misalkan kalau untuk persyaratan lentur itu harus nilainya paling tidak harus 6% ya, 6% misalkan. Kalau 6% di sini berarti kita tarik aja garis ke kiri, maka kita akan mendapatkan nilai DDT atau daya dukung tanah untuk kondisi CBR sebesar 6%. Enggak ditarik garis lurus ke kiri. Ya, ini kalau berdasarkan grafik. Nah, metode yang lain adalah dengan menggunakan rumus. Kalau tidak pakai itu berarti pakai rumus. Rumusnya adalah DDT sama dengan berapa? Di mana ya rumusnya itu? 4,3 kali log CBR plus 1,7. Mungkin di soal nanti akan kelihatan. Nah, setelah itu ada umur rencana jalan. Jadi ini adalah jumlah waktu dalam tahun dari dibukanya jalan tersebut sampai diperlukan perbaikan ulang atau dianggap perlu untuk memberikan lapisan baru atau overlay guna mempertahankan fungsinya dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan. Jadi tergantung nanti umur rencana jalan ya. Jadi pembangunan jalan itu tentunya juga butuh waktu ya, butuh waktu. Misalkan bangun jalan butuh waktu setahun, kemudian misalkan kita LHR-nya tahun 2023, kemudian jalan baru dibuka ya setelah dibangun kan 1 tahun kemudian ya kira-kira. Berarti dibuka tahun 2024. Kemudian perencanaannya, umur rencananya adalah untuk 10 tahun ya, 10 tahun dari tahun 2024, berarti 10 tahun lagi ya kira-kira 2034. Jadi itu harus semua kita prediksikan untuk besaran lalu lintasnya ya. Kemudian ada faktor regional, ini dipengaruhi oleh kelandaian daerah. 1, 2, 3 ya, ini adalah kemiringan atau curam atau tidaknya suatu lokasi, jalan yang kita bangun ya. Kemudian ada persentase kendaraan berat, tadi ya indikasinya kendaraan berat adalah yang lebih dari 5 ton. Jadi kita harus hitung berdasarkan LHR, kemudian ada iklim 1 dan iklim 2 berdasarkan nilai curah hujannya kurang dari 900 mm per tahun atau lebih dari 900 mm per tahun. Maka nanti misalkan kalau kelandaiannya 1, persentase kendaraan berat lebih dari 30% dan termasuk iklim 1, maka nilai FR-nya adalah sekian. Gitu ya. Nah, kemudian ada indeks permukaan. Indeks permukaan itu menyatakan pada saat ini ya, nilai kerataan atau kehalusan serta kekokohan permukaan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan. Jadi kalau misalkan pertama itu disebut sebagai nilai IP0 berdasarkan materialnya. Ini kalau jalan masih baru dibuka, tentunya nilainya itu tinggi. Maksudnya tingkat pelayanannya baik gitu ya. Jadi tergantung material di permukaannya, laston, lasbuka, lasbutak, HRA atau burda, burtu, nilainya ini ya. Kemudian pada akhirnya setelah melayani 10 tahun mungkin kondisinya berubah, tidak lagi 4, mungkin terjadi penurunan misalnya menjadi 2. Tingkat pelayanan rendah bagi jalan masih mantap, atau 2,5. Menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik, atau bahkan mungkin nilainya 1. Menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. Atau 1,5, tingkat pelayanan terendah yang masih mungkin untuk sehingga jalan tidak terputus. Ini jadi kalau ini di masa akhir umur rencana, misalkan tahun 2024 sampai 2034 ya, berarti pada saat awal jalan dibuka masih berupa ini IP0 ya, sekian. Nah nanti pada saat sudah di akhir masa pelayanannya mungkin sudah menurun ya, mungkin menjadi 2 atau bahkan 1,5. Jadi itu nanti harus kita perhitungkan dan kita asumsikan berdasarkan data yang kita di dalam desain ya. Nah setelah itu kemudian koefisien kekuatan relatif ini sesuai dengan material yang digunakan ya untuk masing-masing lapisan. Kalau A1 ini adalah untuk lapisan pertama atau lapisan permukaan. A2 adalah lapisan antara atau binder cost, kemudian yang ini adalah lapisan pondasi. Ya, untuk faktor pengalinya sehingga nanti bisa kita peroleh nilai ITP ya. ITP nanti diperoleh berdasarkan nomogram ini.
Rumusnya adalah DTP sama dengan A1D1 plus A2D2 plus A3 kali D3. Ini adalah tebal minimum untuk masing-masing lapis. Di sini ada lapis permukaan berdasarkan nilai ITP. Kemudian ini adalah lapis fondasi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa kita uraikan untuk ini kalau flowchartnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian itu dasar teorinya ya. Kalau dasar teorinya kita fokus ke arah tebal kekerasan, maka selanjutnya kita bisa lihat nih di bagian data, ya. Coba kita lihat. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ini nanti yang mulai di di print ya, di print yang ini, kemudian dibawa waktu UTS nanti, ya. Ini data penelitiannya, ya. Survei langsung ke lokasi. Data LHR-nya dari hari pertama sampai kelima, kemudian di rata-rata. Nah, di sini ketahuan untuk jenis kendaraannya adalah mobil penumpang, pickup, bis kecil, bis besar, truk 2as, truk 3as, dan trailer. Jumlahnya ini ya, untuk masing-masing hari. Harinya ada Minggu, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu. Jadi ini tidak full 7 hari, tetapi kita ambil perwakilan untuk masing-masing karakteristik lalu lintas. Ya, kalau Minggu, Senin ini biasanya berbeda ya. Minggu berbeda, Senin berbeda, kemudian Jumat, Sabtu juga berbeda, ya kan. Kalau Selasa, Rabu, Kamis biasanya karakteristiknya sama, karena dia berada di tengah minggu. Kalau Senin ini kan biasanya ada banyak perjalanan masuk ke dalam perkotaan ya, misalnya Surabaya ini kan pagi gitu banyak, sudah mulai macet nih dari luar-luar kota masuk ke Surabaya. Demikian juga Jumat dan Sabtu. Jumat ini apalagi kalau sore ini macet nih keluar kota. Kalau Sabtu sudah agak berkurang lalu lintasnya, demikian juga dengan Minggu. Sehingga ini untuk Selasa ini mewakili Selasa, Rabu, Kamis yang termasuk di dalam pertengahan minggu, gitu ya. Nah, selanjutnya kita rata-rata sehingga bisa ketahuan ini LHR pada masing-masing jenis kendaraan. Kemudian nilai CBR. Nilai CBR ini kebetulan dibagi atas sekian sta ya. Jadi titik ujinya ada 0+700, 1+700, 3, 38, 43, dan 500. Di sini nilai CBR masing-masing sama ya, berdasarkan data yang dipilih dari konsultan, nilainya 9%. Kemudian untuk menghitung CBR segmen, ini di rata-rata, yaitu CBR rata-rata min CBR maksimum, min CBR minimum dibagi R. Yang mana nilai R-nya berdasarkan jumlah titik pengujian. Kalau ini ujinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini 6. Jumlah titik pengujiannya 6. Maka nilai R-nya digunakan 2,67 untuk masuk ke rumus ini. Ya. Ini nilai R-nya 2,67. Kemudian, nah ini CBR rata-rata, min CBR maksimum, min CBR minimum dibagi R, hasilnya tetap 9%. Ini kebetulan karena datanya CBR-nya 9% semua ya. Nah, coba kalau misalkan nanti Anda jumpai data lain, ada yang 9, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, mungkin hasilnya tidak sama persis 9%. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan tebal kekerasannya ya. Nama jalannya Banjaran Balamoa, umur rencana adalah untuk 10 tahun. Jalan rencana dibuka tahun 21, yang mana untuk faktor pertumbuhannya ya di tahun 19 sampai 2020 adalah 5% untuk pertumbuhan kendaraan ya, atau lalu lintas LHR kan nanti harus kita prediksikan ini. I-nya atau faktor pertumbuhannya adalah sebesar 5%. Koefisien distribusi kendaraan atau nilai J-nya adalah 0,5 untuk jalan 2 lajur 2 arah sesuai tabel tadi ya. Untuk fungsi jalannya adalah kolektor. Nah, selanjutnya dihitung. Jadi tahapannya persis ini ya. Nanti Anda sudah mulai untuk waktu UTS nanti tahapannya ngikuti ini. Pertama untuk angka ekivalen. Nah, kalau kita ingin tahu mobil penumpang 2 ton itu distribusinya as depan 1 ton, as belakang 1 ton. Sehingga ini adalah berdasarkan tabel tadi. Untuk sumbu tunggal adalah 0,0002 dan 0,0002. Sehingga totalnya adalah 0,004. Pickup
Pickup berat total 3 ton, distribusinya 1 ton depan, 2 ton di belakang, sehingga di total adalah 0,0038. Bis kecil 7 ton, ini 2 ton di depan, 5 ton di belakang ya. Jadi di total hasilnya 0,1446. Bis besarnya 9 ton, 3 dan 6, ini totalnya 0,3106. Truk 2 as, truk 2 as ini ada total 13 ton, 5 ton depan dan 8 ton belakang, sehingga di total ini. Kemudian yang 3 as juga demikian caranya. Dan nanti pesan saya untuk UTS langsung kamu pakai iniannya aja ya, nggak usah dihitung-hitung ininya. Ini kita langsung pakai aja nilai E untuk masing-masing jenis kendaraan. Jadi ini yang kita pakai yang paling apa itu sudah sigma-sigmanya nih ya. Nah, selanjutnya adalah menghitung LHR. Nah, tadi datanya adalah tahun 2020. Kemudian pembangunan jalannya butuh 1 tahun ya. Jadi data awalnya 2020 ini sesuai dengan survei tadi ya. Kemudian dibuka tahun 2021 sehingga dalam ini butuh waktu 1 tahun untuk proses pembangunannya. Sehingga umur rencana itu kendaraannya yang semula tahun 20 itu ada 153 menjadi 1651,20. Jadi 1573 kali itu plus 0,05 maka hasilnya adalah setelah 1 tahun. Kemudian ini kita nanti ini cukup ya nanti untuk apa nilainya. Kemudian untuk menghitung LHR pada tahun 2031, jadi dari 2021 kemudian di forecast 10 tahun ke depan sesuai umur rencana jalan tadi kan 10 tahun ya. Jadi pada saat 2021 hasilnya ini di forecast 10 tahun. Jadi ini N-nya menjadi 10 tahun. I-nya 5%. Ya. I-nya sama, kalau ini sama yaitu 5%. Nanti mungkin kalau di UTS beda ya antara tahun pembangunan dan tahun perencanaan itu mungkin aja. Jadi disesuaikan untuk nilai I-nya. Hasilnya adalah ini. Kemudian LHR-nya ketemunya masing-masing kendaraan. Sama dengan ini, cuma ini dibuat tabel. Terus menghitung lap lintas ekivalen permulaan. Nah, permulaan pada saat jalan dibuka tadi tahun 2021 kali 0,5 kali E. E-nya tadi mobil penumpang 0,004 ya, pickup ini, bis kecil ini, bis besar ini, truk 2 as ini ya. Jadi tinggal dimasukkan aja angka-angka yang tadi kita sudah buat tadi untuk masing-masing jenis kendaraan. Selanjutnya dikalikan hasilnya ini. Nah, kemudian untuk lap harus di total ya. Jadi totalnya dari keseluruhan jenis kendaraan adalah 132,5271. Nah, selanjutnya ada LEA, lintas ekivalen akhir, di akhir umur rencana. Jadi kalau tadi di awal umur rencana 2021, berarti kalau untuk umur rencana 10 tahun, akhir di dalam perencanaan itu adalah pada tahun 2031. Jadi ini LHR-nya yang dimasukkan adalah yang 2031. Kali 0,5 tadi distribusi kendaraannya. Kemudian kali E. E-nya sama persis ya. E-nya sama persis. LHR-nya aja yang berubah. Jadi tinggal dikalikan hasilnya di sini sebelah kanan. Kemudian ditotal. Kalau mau ditotal di sini ya enggak apa-apa, langsung aja nanti sigma, enggak usah bikin tabelnya ya, nanti kelamaan. LEA totalnya adalah 2158726. Nah, setelah dapat lab LEA, kemudian cari LED. LED rumusnya adalah lab plus LEA dibagi 2. Ya. Jadi LED-nya adalah 174,1999. Selanjutnya dihitung LER. LED kali UR dibagi 10 hasilnya 174,1999. Selanjutnya mencari ITP, indeks tebal perkerasan.
Di sini tadi diketahui CBR segmen tadi 9%. Dan berdasarkan nomogram hubungan antara DDT dan CBR diperoleh DDT-nya adalah 5,8. Atau kalau nggak pakai grafik tadi bisa juga pakai rumus ini ya. DDT sama dengan 4,3 kali log 9 plus 1,7. Jadi ini dihitung dulu. Log 9 adalah 0,9543 kali 4,3 berapa nilainya ditambah dengan 1,7 hasilnya 5,8. Nah kemudian tadi sudah sigma kendaraan keseluruhan tadi 2055, sigma kendaraan beratnya, kendaraan berat tadi definisinya kendaraan yang dengan berat total lebih dari 5 ton ya. Nah persentasenya bisa dihitung nih, ini dibagi ini kali 100%, hasilnya 11,12%. Kemudian kita masukkan ke FR, tadi FR-nya kelandaian daerahnya kurang dari 6%, persentase kendaraan berat 11,12, serta data curah hujan kurang dari 900 mm per tahun, maka nilai FR-nya diperoleh 0,5. Ini dari tabel 2.5, 2.6, dan 2.7. Ya, kalau 2.6 ini berdasarkan klasifikasi jalan tadi kolektor ya, kolektor dan nilai LER 174,199 diperoleh nilai IPT-nya 2. Sedangkan untuk permukaan, lapis permukaan pertama adalah laston, maka IP 0-nya 4. Itu berdasarkan material yang digunakan untuk lapis permukaan. Jadi nilainya adalah 4. Coba kita tengok yang di 25, 26, 27 ya. Di bab 2, 25, 26, 27 tabel 25 dulu. Nah ini ya, tadi kelandaian daerah kurang dari 6%, persentase kendaraan berat adalah kurang dari 30%, karena nilainya tadi 11,2 ya. Iklimnya adalah iklim 1, maka ketemunya ini, FR-nya setengah ya. Kemudian yang 2.6, tadi 2.6 itu adalah ini, jalannya adalah apa tadi, kolektor, nilai LER-nya adalah 170 berapa gitu ya. Jadi ini nilainya 2. 2 adalah tingkat pelayanan rendah bagi jalan yang masih mantap keterangannya. Itu jadi ketemunya di sini ya. Selanjutnya untuk IP 0. IP 0 tadi disebutkan permukaannya menggunakan lapisan aspal beton. Ya, jadi ini nilai IP 0-nya adalah lebih dari sama dengan 4. Nah, dari situ kemudian balik lagi ke tadi ya. Nah, balik tadi ke soal tadi. Setelah diperoleh itu semua 25, 26, 27, maka kita gambar ya. Untuk susunan perkelasannya, untuk lapisan permukaannya adalah beton aspal MS 744 kg dengan tebal minimum 5 cm. Base cost adalah dengan beton aspal MS 590 kg dengan tebal 10 cm. Lapis pondasi bawah dengan sirtu atau CBR 50 dengan tebal minimum dicari. Kalau kita masukkan ke rumus, ini rumusnya ya. A1, A2, A3 ini dicari berdasarkan tabel sesuai dengan jenis materialnya. Dan juga untuk penetapan tebalnya mengacu pada tebal minimum. Ya. Kemudian untuk ETP ini dicari pakai nomogram. Nomogramnya adalah di halaman ini. Ya. Ini. Nah, kalau nomogram yang pertama ini adalah hubungan antara CBR dan DDT. Bisa juga pakai rumus ya, bisa pakai grafik atau pakai rumus. Harusnya nilainya sama. Sedangkan ini adalah untuk penetapan nilai ITP. Tadi disebutkan kalau 6% CBR-nya, maka DDT-nya ketemu 5,8, kira-kira di sini ya. LER-nya adalah 174, sekian tadi nilainya di sini. Nah, kita tarik garis red ya, yang menghubungkan dua titik ini, nanti ketemu titik di sini. Lanjut aja, jadi ini titik ini dihubungkan, langsung seret. Kemudian FR-nya tadi setengah, langsung seret, nanti ketemu ITP-nya 5,36.
Ya, kira-kira di sini 5,36. Ini 5, ini 6 ya, harus diperhatikan untuk grafik ITP-nya. Nah, dari situ kemudian tadi kita hitung pakai rumus. Ini ya. Adalah A1 kali D plus A2 kali D2 plus A3 kali D3. ITP-nya tadi dari nomogram 5,36. Nah, A1, A2, A3 dari mana? Sesuai dengan material yang digunakan ini. Ya. Dan tebalnya juga diperhatikan. Coba kita tengok di bab 2. Di bab 2 itu ada definisi dari masing-masing material ya. Ini. Untuk materialnya A1 2A3 ditentukan dari ini kan tadi ya. Jadi laston MS744 berarti ini. A1-nya 0,40. Kemudian lapisan kedua ditengok di sini. Laston MS590 hasilnya ini. Kemudian yang ketiga, lapis ketiga A3-nya adalah sirtu dengan CBR 50%, hasilnya 0,12. Jadi tinggal dilihat aja untuk angka koefisien dari material yang digunakan. Setelah itu juga perlu diwaspadai ini untuk yang penetapan tebalnya. Ada tebal minimum untuk masing-masing lapisan ya. Tebal minimum lapis permukaan untuk yang lapis pertama ini ya. Nah, tergantung nilai ITP. ITP-nya tadi 5, sekitar 5, sekian ya, 5,38 atau 36 tadi, berarti nilainya di sini. Maka tebal minimumnya adalah untuk lapis permukaan adalah sekitar 5 cm. Ya. Ini untuk laston kan ya tadi materialnya menggunakan laston. Minimal boleh lebih. Ya. Kemudian untuk yang lapis pondasi ini tergantung ITP-nya tadi 5, sekian di sini. Nah, untuk lapis pondasi tadi menggunakan apa? Apa tadi ya? Sirtu ya. Nah, pakai pasir batu tadi CBR 50%, maka kira-kira ya untuk penetapan nilainya ya sekitar di sini ya. Ini penting, yang penting ini ITP akhir tadi kan sekitar 5, sekian 36. Jadi nanti untuk laston atas adalah 10 cm minimalnya. Kalau untuk menggunakan pasir batu pecah itu 20 cm. Atau ini ada catatan 20 cm tersebut bisa ditemukan menjadi 10 cm jika pada pondasi bawah digunakan material berbutir kasar. Ini boleh diganti ya. Nah, itu kemudian dimasukkan rumus yang tadi. Mana rumusnya tadi? ITP sama dengan A1 kali D1 plus A2 kali D2 plus A3 kali D3 ya. Nah, ini ya rumusnya 0,4 kali 5 plus 0,28 kali 10 plus 0,12 kali D3. Kebetulan yang di sini yang dicari adalah D3-nya. Maka kita masukkan ini 0,4 kali 5 hasilnya 2, 0,28 kali 10 hasilnya 2,8 plus 0,12 kali D3 ya. Sehingga totalnya adalah 5,36 sama dengan 4,8 plus 0,12 kali D3. Nah, kemudian ini apa ini 0,13 apa 0,12? 0,2,8. Dicek lagi nih ya. Ini 2 betul 0,28 betul 2,8. Hasilnya berarti ini 0,12. Harusnya ini adalah 0,12 ya. 0,12 kali D3 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apalagi? Jadi 0,12 D3 sama dengan 5,36 min 4,8. Hasilnya adalah ini dikurang ini 0,56. D3-nya hasilnya adalah 5 cm. Gitu ya. Sehingga disusunlah gambar ini. Jadi nanti kalau UTS ini keluar, Anda juga harus bisa gambarnya sampai di sini ya. Lapis permukaannya berapa senti, lapis pondasi atas berapa senti, lapis pondasi agregat berapa senti. Ini untuk penentuan tebal kekerasannya. Nah, kemudian biasanya kalau skripsi nanti
tidak hanya sebatas ini, tetapi bagaimana rancangan anggaran biayanya. Nah, setelah tebalnya sekian, terus berapa ini RAB-nya? Jadi secara khusus untuk perhitungan perkerasannya, maka harus dihitung rekap perhitungan volume pekerjaan ya, untuk galian perkerasan berbutir, ini untuk sta 3 sampai 4, maka panjang lebar jalan tebalnya untuk secara keseluruhan tadi ya, kalau di total kan 0,20 ya. Ini kalau di total 5 cm plus 10 plus 5, hasilnya 20 cm ya. Nah, 20 cm itu hasilnya adalah 1.400. Kemudian untuk bahan dan jalan, kebutuhan luasnya adalah 1 km kali 7, hasilnya 7.000. Kemudian untuk lapis pondasi agregat kelas B, LPB, 100 kali 7 kali 0,05 ya. Volumenya adalah 350 meter pangkat 3. Lapis resap pengikat adalah setengah liter per meter persegi kali 7 kali 1000, hasilnya 3.500 liter. Kemudian lapis perekat adalah 1000 kali 7 kali 0,05, hasilnya 3.500. Kemudian lapis pondasi, nah, dibutuhkan volumenya 1000 kali 7 kali 0,10 ya, tebalnya sesuai tebalnya lapis pondasi. Hasilnya 2,29 dan kuantitinya 1603 ton. Kemudian lapis ACWC atau permukaan ini ya, tadi tebalnya 5 cm, nah, maka dihitung adalah 801,5 untuk kuantitinya. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan di sini volume pekerjaannya sesuai dengan masing-masing item tadi ya. Kemudian untuk kekerasan berbutir berapa, lapis resap pengikat berapa liter ya. Nah, ini kemudian, nah untuk harga satuannya nanti ini tabel ini dibeli dari HSPK biasanya. HSPK kota setempat itu sudah ada nilai-nilainya ya. Misalkan kota Surabaya nih, untuk yang ini berapa, penyiapan badan jalan berapa, tinggal dimasukkan aja sesuai dengan HSPK kota atau kabupaten yang merupakan lokasi jalan yang akan kita bangun. Sehingga ini harganya nanti berapa, kemudian ditotal untuk keseluruhan pekerjaan ya. Jadi ini khusus untuk pekerjaan pada badan jalan ya, belum lagi yang nanti untuk drainasenya, untuk bahu jalan, untuk ya di sekitar-sekitarnya itu masih juga ada ya variabel harga. Belum juga tukang-tukangnya ya kan, bayar itu pekerjanya itu belum masuk di sini. Jadi ini hanya berdasarkan perhitungan RAB terbatas pada pekerjaan untuk badan jalan ya. Pengembangan dari yang tebal tadi. Jadi itu kemudian kesimpulan saran sesuai dengan tujuan, ada penetapan tebal masing-masing lapisan dan untuk RAB jalan tersebut ya. Jadi itu ya, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Nah, sambil Anda nanti siap-siap ya, ini waktunya juga mepet. Anda harus, ini berada di mana ini? Masih berada di rumah apa di rumah masing-masing, di kos masing-masing, atau sudah di kampus ini? Di rumah, Bu. Nah ya, di rumah ya. Di rumah, nanti butuh waktu juga untuk kesini. Lah nanti bisa di ini ya, Mbak sama Mas, mungkin setelah ini yang rumahnya di mana itu? Rumahnya di dekat kampus atau kos ya, kos di dekat kampus, ini di print yang bagian tadi ya, hasil dan pembahasan tadi sampai ke bagian tebal. Kalau mau lebih dari itu ya silakan ya kan. Yang saya wajibkan untuk nanti dibuka pada saat UTS nanti jam 1 hanya yang itu aja. Bab berapa tadi? 4. Bab 4 ya. Bab 4 wes, bab 4 kamu print terus di fotokopi. Masukkan fotokopian, butuh waktu juga kan untuk memfotokopi lah. Ini apalagi nanti yang nitip berapa orang, nanti langsung masing-masing anak harus pegang satu-satu karena sifatnya buka buku ya, yang dibuka paling enggak itu minimal gitu.
ya. Sambil Anda yang lain bisa belajar dari file yang saya kirimkan. Untuk yang rumahnya dekat kos-kosan tadi beramal baik untuk teman-temannya ya. Di print dan digandakan sejumlah berapa anak ini. Nitip nanti teman-temannya pada nitip untuk fotokopi. Nanti langsung dibagi di kelas pada saat menjelang UTS gitu. Ya. Dan kalian juga perlu waktu kan untuk pola perjalanan ke sini. Nanti ruangnya di mana Mbak kira-kira? Sudah dapat ruang? Mbak Jovita.